Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Evi di sini dalam channel Chemistry Oke. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi kita dari minggu yang lalu, ada baiknya kamu simak tayangan video berikut ini. Selamat mengikuti. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Materi kita berikutnya, setelah kita bahas minggu lalu mengenai tabel periodik unsur, maka hari ini kita lanjutkan dengan sifat keperiodikan unsur. Apa saja yang kita pelajari pada sifat keperiodikan unsur dari peta konsep yang Ibu berikan? Nanti kita akan bahas mengenai jari-jari atom, energi ionisasinya, keelektronegatifannya, dan afinitas elektron. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah jari-jari atom. Dari kata jari-jari, mungkin kamu bisa sedikit memahami seperti ibaratnya jari-jari sepeda, jari-jari lingkaran. Maka tidak jauh berbeda, tetapi pada jari-jari atom, maka yang kita anggap sebagai bendanya, sebagai materinya adalah atom unsur. Maka setiap atom unsur memiliki jari-jari atom. Yang mana yang dikatakan jari-jari atom? Yaitu dari inti atom sampai dengan ke kulit terluar. Itulah yang kita sebut dengan jari-jari atom. Berarti masing-masing unsur memiliki besaran jari-jari atom yang berbeda. Jadi bisa kita simpulkan jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit terluar, di mana satuan dari jari-jari atom itu boleh dalam satuan Armstrong, boleh dalam satuan pikometer. 1 Armstrong itu sama dengan 100 pikometer. Kalau dalam satuan meter, 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Coba kita perhatikan grafik jari-jari atom beberapa unsur. Contohnya pada golongan 1A. Ada unsur litium, natrium, kalium, rubidium. Ternyata jari-jari atomnya cenderung makin besar. Dalam satu golongan berarti dari atas ke bawah. Begitu juga contoh berikutnya untuk golongan 8A. Helium, neon, argon, kripton, dia juga cenderung semakin besar dalam satu golongan dari atas ke bawah. Sementara dalam satu periode, contohnya periode kedua antara litium dengan neon, jari-jari atomnya cenderung lebih kecil, cenderung semakin kecil dari kiri ke kanan. Kira-kira apa penjelasannya? Penjelasannya bisa kamu saksikan pada slide berikut ini. Berikutnya adalah energi ionisasi. Energi ionisasi berarti energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar suatu atom. Konsepnya, jika elektron itu mudah lepas, berarti nggak perlu energi yang besar. Artinya energinya kecil saja. Tapi kalau elektron itu sulit lepas,
maka perlu energi yang besar untuk melepaskannya. Nah, dalam satu golongan, semakin ke bawah, jari-jari kan semakin besar. Semakin besar jari-jari, semakin mudah elektron lepas. Karena semakin jauh dari inti atom, semakin jauh tarikan ke inti atom, jadi makin mudah lepas. Sehingga energinya semakin kecil kalau dia dalam satu golongan. Sementara dalam satu periode, contoh antara berilium dengan litium. Berilium memiliki 4 elektron, litium ada 3 elektron. Kulitnya sama, jari-jarinya sama besar kalau kita lihat dari segi kulit. Tetapi pada konsepnya jari-jari berilium lebih kecil daripada litium karena berilium memiliki lebih banyak elektron yang terikat ke inti atom sehingga dia lebih kuat, maka energinya juga lebih besar daripada energi ionisasi dari litium. Coba perhatikan grafik energi ionisasi dalam satu golongan 8A, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon cenderung semakin kecil karena semakin mudah lepas. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka energinya juga lebih cenderung mengecil. Sementara kalau dalam satu periode, contohnya periode kedua, kita ambil periode kedua antara litium dengan neon. Energi ionisasi di situ terlihat cenderung semakin besar karena walaupun dalam satu periode, walaupun dalam jumlah kulit yang sama antara litium dengan neon, tetapi neon karena memiliki nomor atom lebih besar, dia lebih tertarik ke inti atom. Berarti lebih sulit lepas karena lebih tertarik ke inti atom. Maka energi ionisasi neon itu akan cenderung lebih besar daripada energi ionisasi daripada litium. Baik, penjelasan berikutnya mengenai afinitas elektron dan keelektronegatifan silahkan kamu saksikan ataupun kamu baca dan kamu pelajari slide yang Ibu berikan. Berakhir sudah pembahasan kita mengenai sistem periodik unsur. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.